Allah enggak akan menerima kata-kata syukur sing pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Enggak diterima oleh Allah. Allah kon meleng, Mas. Ayo anu saya ngapusi. Halah, ngono wis. Apa? Pret ngono kan. Kur hanya gitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salatan wa salaman nama ba'du. Kepada adik-adikku IPPNU, juga IPNU yang semoga dimuliakan oleh Allah, dan umumnya kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya yang saya hormati. Materi kali ini adalah tentang birrul walidain. Adik-adikku yang kami hormati, dalam kitab Irsyadul Ibad itu diterangkan bahwasannya menurut Ibnu Abbas ada 3 ayat dalam Al-Quran itu yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, salasu ayatin, ada 3 beberapa ayat, nuzilat yang diturunkan, makrunatan saling berkaitan. Disalasin ya, makrunatan yang di situ dihubungkan disalasin dengan 3 ayat yang lain. La yukbalu, tidak menerima, la yakbalullahu minha wahidatan. Allah tidak menerima dari satu ayat bi ghairi qarinatiha, kecuali dengan menjalankan hubungan ayat yang lain. Jadi 3 ayat ini adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Kalau satu dilaksanakan, maka yang lain juga harus dilaksanakan. Kalau satu dilaksanakan, tapi yang lain tidak dilaksanakan, maka ayat yang dilaksanakan ini oleh Allah tidak diterima. Dalam arti apa? Tidak mendapat pahala. 1. Ihdaha qauluhu ta'ala atiullaha wa atiur rasul. Yang pertama adalah ayat atiullaha wa atiur rasul. Faman atau Allah walam yuti'ir rasul lam yukbal minhu asaniyah. Jadi patuh kepada Allah, wa atiur rasul, dan patuh kepada Rasul, ini adalah salah satu ayat yang saling keterkaitan. Faman atau Allah walam yuti'ir rasul lam yukbal minhu asaniyah. Barang siapa yang patuh kepada Allah ya, tapi tidak patuh kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menerima yang kedua. Allah tidak akan menerima daripada amal-amal orang tersebut. Jadi kalau orang itu patuh kepada Allah, maka dia juga harus patuh kepada Nabi Muhammad. Dalam arti apa? Kalau orang itu patuh kepada Allah, ya, dia taat kepada Allah, otomatis yang dia lakukan harus patuh, harus mengikuti, harus patuh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam arti, ya, orang cinta kepada Allah juga harus cinta kepada Rasul. Orang harus, kalau dia itu mengakui bahwasanya dia itu punya Allah, maka
maka dia juga harus mau untuk melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam arti apa? Kalau dia percaya kepada Allah, berarti dia juga harus mau melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Di antaranya apa? Sholat, zakat, puasa, haji, dan semua bima ja'a bihi nabiyuna Muhammad. Dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, orang itu juga harus mau. Jadi enggak boleh enek wali iku kok ngomong, aku lho bendina wis Allah. Aku wis nyebut ning atiku ki Allah. Aku nek karo Gusti Allah gelem. Tapi aku nek salat gah. Wong ki nek wis dukur tingkatane, wong lek wis dadi wali, lek wis dikasih karo Gusti Allah, gak perlu salat, gak perlu zakat. Apa? Islam iku nyusah-nyusahi tok. Muhammad iku nyusah-nyusahi tok. Kadang ada orang seperti itu. Jadi yang semacam itu tidak bisa. Allah tidak akan menerima daripada orang yang mengaku wali, yang katanya cinta kepada Allah, tapi tidak mau melaksanakan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini namanya keterkaitan. Nek wong iku ngaku cinta kepada Gusti Allah, ngaku waline Gusti Allah, ngaku dia iku makrifat ning Gusti Allah, maka orang itu harus melaksanakan hukum syariat. Karena syariat dan hakikat ya, dua-duanya itu adalah satu kesatuan utuh yang enggak bisa dipisahkan. Bagaikan apa yang enggak bisa dipisahkan itu? Apa? Romi, Juliet? Enggak gitulah. Pokoknya yang satu kesatuan utuh yang enggak bisa dipisahkan. Yang kedua, ayat yang kedua ya, selain atiullah wa atiur rasul, wasaniatu qauluhu ta'ala aqimus sholata wa atuz zakah. Setiap ada aqimus sholah mesti ada atuz zakah. Kedua-duanya ini ya, ayat ini saling keterkaitan. Kalau orang itu melaksanakan sholat, maka dia juga harus melaksanakan zakat. Dia harus mengeluarkan zakat. Ada orang mau mengeluarkan zakat, terkadang orang itu kaya raya. Sawahnya banyak, sapinya banyak, dia punya pabrik, dia orangnya sangat dermawan. Kalau dimintai sumbangan, ya mudah sekali. Sumbangan untuk acara masyarakat, oke. Untuk pengajian, oke. Untuk membangun masjid, saya yang lebih dulu. Banyak, paling banyak dia. Akan tetapi, dia tidak mau sholat. Dia tidak mau melakukan sholat. Sholat 5 waktu, no way. Karena dia waktunya habis untuk mencari harta. Yang semacam ini, ya, walaupun dia itu menyumbang masjid bermiliar-miliar, walaupun dia itu menyumbang pengajian itu berjuta-juta, ya, akan tetapi kalau dia tidak melaksanakan sholat, dia enggak ngelakoni sholat, iku podo wae, sama saja. Artinya apa? Zakatnya, sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Makanya ayat ini saling berkaitan. Yang biasa terjadi begitu. Nek wong iku nglakoni salat, apakah ada nglakoni salat tapi ndak zakat? Ya banyak, padha wae. Biasanya orang sing sawahe ombo, sawahe akeh iku juga gitu. Dek iku jamaahane masjid pateng, ya haji, ya. Tapi nek enek tonggone luwe, enggak mau tahu dia. Ditarik zakat emal, walaupun parine numpuk-numpuk, dia gak gelem. Nek jawab apa? Saiki gak ana wong fakir miskin. Saiki kabeh duwe sepeda motor, omahe wis padha keramikan kabeh. Naudzubillah min dzalik, masyaallah. Fakir miskin itu akan ada di sepanjang masa. Fakir miskin itu akan ada di sepanjang zaman. Dan fakir miskin itu ya, itu berbeda-beda. Fakir miskin zaman dulu Wali Songo
dengan fakir miskin zaman sekarang, zaman milenial itu beda. Nek fakir miskin biyen zaman Wali Songo sing didang iku ndak ono. Karena gak punya beras. Karena apa? Gak bisa nandur padi. Karena pengairan sulit waktu itu, belum ada irigasi, belum ada desal, ya, belum ada yang lain-lain. Akhirnya kekeringan. Terus perampokan merajalela di mana-mana. Jadi orang itu mau makan aja sulit. Jangankan untuk pendidikan anak, untuk makan itu sulit. Itu fakir zaman dulu. Memang benar fakir miskin betul, gak bisa makan. Nah, kalau orang fakir miskin zaman sekarang, loh beda lagi. Fakir miskin orang sekarang itu, sekarang tidak ada orang yang tidak bisa makan itu tidak ada. Rata-rata mereka itu kalau mau cari makanan gampang. Kenapa? Pekerjaan sekarang banyak pabrik didirikan. Pertaniannya agrobisnis, sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja. Sehingga kalau masalah untuk makan, fakir miskin orang milenial ini nggak bisa dilihat dengan masalah nggak makan. Tapi dengan apa? Ternyata kalau fakir miskin zaman sekarang dengan milenial ya, itu ternyata dalam kitab lain ya, dalam suatu kitab fikih itu disebutkan bahwasanya ukuran fakir miskin itu ternyata apa? Orang yang tidak bisa, orang yang punya pekerjaan tapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Itu namanya yang miskin tadi itu. Dan ukurannya bagaimana? Kalau orang sekarang itu dia rumahnya bagus, terus tumpakannya ya sepeda motor, wong sugih numpak Vario, wong saiki wong sing gak duwe ya numpak Vario. Ya, kenapa? Karena dia orangnya merantau, ya. Apakah itu bukan orang miskin? Tetap kategorinya miskin. Orang miskin adalah orang yang ketika asetnya itu dijual ya, untuk mencukupi kebutuhannya dalam 63 tahun itu tidak cukup. Itu namanya miskin. Itu namanya miskin. Jadi walaupun zaman sekarang itu tetap orang fakir miskin ada. Kalau ingin melihatnya, ya itu sudah asetnya dikalkulasi, dijumlah. Walaupun omai ku sing keramikan, walaupun numpak sepeda motor, itu coba dijumlah. Akhirnya dikalkulasi, diuangkan, coba gemangan setahun. Gemangan swidak 3 tahun. Gawe mencukupi nafkah maksudnya ya. Untuk biaya makan, biaya pendidikan anak ya, biaya rumah sakit orang tua, biaya sakit kalau sakit ya. Itu semuanya termasuk nafkah. Dan makannya yang dimaksud biasa nafkah untuk makan di dalam kitab itu bagaimana? 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Itu nafkah dalam kitab. Wis itu dijumlah. Satu hari itu satu keluarga habis berapa? Namanya kalau berasnya beras Raja Wali, sekarang berapa? Tinggal gitu udah. Berarti tiap harinya itu makannya harus ada lauk. Kalau enggak ayam, berarti ya daging sapi atau mungkin telur. Ya. Terus setelah itu harus ada buah-buahan, susu. Terus itu dijumlah 63 tahun. Kalau 63 tahun itu asetnya itu tidak mencukupi, ternyata uangnya mencukupi, berarti dia termasuk miskin. Dia termasuk fakir miskin. Dan dia berhak untuk mendapatkan zakat. Jangan alasan nek wong sugih saiki itu ngomong nih saiki gak enek fakir miskin. Lah, masih ada. Sampai kapanpun masih ada. Karena itu sudah rumus dunia harus berputar begitu. Nah, orang yang walaupun dia itu Pak Haji, senang diceluk Pak Haji, di pelan putih, terbani gede biasa. Disampir nih budal yang masjid ya. Dia puateng jamaah di masjid. Dia puateng jamaah di masjid. Kayak puasa Ramadan. Dia juga enggak neko-neko orangnya. Tapi nih waya zakat enggak mau. Eman-eman katanya. Eman-eman iki. Aku lek tak rewangi medit-medit tuku sawah iki. Tak rewangi aku iki mangan tak pangan dhewe tak rewangi mbek sambel tok. Kadang orang begitu. Orang Jawa iki, wong Jawa iki wong. Nah, orang yang semacam ini adalah termasuk orang yang tidak diterima sholatnya.
walaupun dia panteng, walaupun jamaah dia iku pateng begedet kayak neng masjid, tapi kok ternyata dia tidak zakat, waktunya zakat, dia kewajiban zakat dia tidak mengeluarkan, maka sholatnya juga tidak diterima. Sama seperti tadi, dia kaya raya, dermawan, tapi dia nggak mau sholat. Ternyata sedekahnya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ayat ini saling berkaitan. Kalau dia sholat, berarti ya zakat. Kalau dia zakat, berarti ya sholat. Berarti nggak bisa untuk dipisah-pisah. Karena faman sholat walam yuzaki lam yukbal minhu. Barang siapa yang sholat tapi tidak mau zakat, maka dia tidak diterima, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, ya, ini yang menjadi topik dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Asali satu qauluhu ta'ala, anishkurli wali walidaika famang syakarallaha walam yaskur walidayhi lam yukbal minhu. Ya, anishkurli, agar kita bersyukur li kepada Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuanya. Famang syakarallaha, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, ya, tapi walam yaskur walidayhi, tapi dia tidak mau bersyukur kepada orang tuanya, lam yukbal minhu, oleh Allah nggak direken, nggak diterima. Walaupun dia iku bendino, ya, tiap hari dia muslimatan, tiap hari dia fatayatan, tiap hari dia itu apa? Membawa acara. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah, ya, karena limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul muajah di majelis dalam keadaan sehat walafiat. Oh, orang itu namanya lambene tok. Kalau di rumah, ya, ternyata pesan di rumah gue takin nang wong tuane. Dikongkon ibuke, "Duh, belikan apa? Bumbu ini." Jawab, "Mama, Bu, ndak kono wis, aku cek penak-penak ndelok TV, cek penak WA-an." Banyak sekarang begitu. Ini apa yang semacam ini? Ini dengan yang disampaikan ketika mari pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, enggak sesuai ini namanya. Jadi anak yang semacam ini, ya, yang katanya dia tuh ngomong bersyukur kepada Allah, tapi pada kenyataannya dia tidak mau mensyukuri kepada orang tuanya, enggak gelem syukur dia, ini enggak diterima oleh. Akeh lo, banyak lo sekarang itu. Anak-anak sekarang itu yang nggak mau bersyukur kepada orang tuanya, kebanyakan mereka itu gugat, ya. Kuwetun aku jadi anakmu iku Pak Bu, kuwetun aku, coba aku jadi anaknya Pak yang rumahnya tingkat itu. Aku lah enak, aku bisa kuliah neng tempat yang bonafit. Coba aku jadi anaknya orang yang apa kaya raya itu, coba aku jadi anaknya Pak Lurah. Mungkin aku sekarang tumpahanku Dania, mungkin kendaraan aku apa Innova dan lain sebagainya, atau mungkin kendaraanku Alphard dan lain-lain. Ini namanya apa? Kurang bersyukur. Ya, walam yaskur liwalidayhi, dia enggak mau bersyukur kepada orang tuanya. Masya Allah, orang tua itu ya, dia apa? Mengandung ibu itu mengandung 9 bulan. Mengandung itu sengsara loh. Oro, Is 1 bulan sampai 3 bulan tidak mau makan, tidak mau makan. Gara-gara hamil kita, hamil anak ini ya, itu mau makan nggak bisa. Mambu keluk, mutah-mutah. Mambu nasi, mutah-mutah, bendak makan. Loyo, darahnya kurang. Kalau orang hamil itu pasti darahnya kurang. Nanti setelah itu tidur nggak nyaman. Maunya kalau nyidam harus dituruti, digolek nih nyidam, mana ada kadang
Ya untung kalau nyidamnya itu pas enak. Lek nyidame iku pas ngambuk keleke bapake lumayan. Pasti bisa ngono kan. Tapi nek tepak nyidamne iku nyidam barang sing anu, Mas, aku nyidam Innova. Oh, iki anak gak syukur iki besok iki anunya. Tapi nek nyidame pas sing jek enak lumayan. Enak soro lagi, gak musim pencit, nyidame njaluk pencit. Waduh iki nang ndi aku golek pencit ngono iki. Nek bapak orang tua digolekne, Nduk, digolekne le, pasti dicarikan. Nek namanya orang tua iku direwangi minta. Direwangi minta. Direwangi gak duwe izin ya. Direwangi harga dirinya dibuang. Bot-bote untuk calon jabang bayi ini. Ya. Digolekne wis dapat. Marine nak enek-enek sing dicidam. Nek jenenge wong ibu meteng ya, Masya Allah orang tua. Setelah itu nanti sampai 4 bulan ya, dimasukkan ruh, terus setelah itu nyelot besar lagi 5 bulan, ya 4 bulan mulai berdetak, mulai ada denyutnya, setelah itu 5 bulan mulai lebih keras lagi, ya berdetak lagi, nyut, setelah itu 6 bulan baru mulai gerak, 7 bulan terus mulai gerak, kadang itu kayak ditendang-tendang ya ibu, mau tidur melumah terus nggak betah, mau tidur miring ya kesulitan, murep nggak boleh murep, nggak bisa. Tuh gimana ini? Jadi 9 bulan ibu itu mengandung kita dengan jerih payah yang sengsara. Akhirnya sampai melahirkan, dia pun juga Masya Allah sakitnya minta ampun. Dia lakoni ibu ini, buat-buatnya apa? Ibu ini pingin menjadi ibu yang sempurna. Ibu yang sempurna. Ternyata walaupun dia merasakan sakit 9 bulan, ya, walaupun dia mengeluarkan waktu melahirkan itu dia rasanya sakit, Masya Allah tidak karu-karuan, tapi ketika sudah lahir, ibu ini ditanya, bahagia? Bahagia. Jawabannya bahagia. Dia punya bahagia. Apa? Dia merasa perempuan yang sempurna karena sudah melahirkan. Enggak dirasa, lorone iku enggak dirasa. Lah itu wis cik ngopeni cilik wis dingengeki, sing digumoi ya dan macam-macam. Arek cilik wis nangis, tiap malam wis menangis, gak pernah nidurkan. Wis direwangi turu sambil nyandar ning tembok. Wis tiap malam ini sampai dia nanti dia bisa jalan. Terus begitu. Burung nanti dia njaluk jajan. Nek gak ditukokne nangis beker-beker. Ngisi-ngisi di tonggo maneh. Terus. Ya terus begitu. Jadi orang tua itu akan ngopeni anak terus. Direwangi orang tua itu apa? Tidak punya malu untuk bekerja. Ya. Tapi nyatanya terkadang anak ini taunya ruwe kancane numpak mobil. Ruwe kancane bajunya baik-baik. Ruwe kancane sepeda motornya bagus-bagus. Ruwe temannya itu ya rumahnya mewah. Ini bahayanya. Ini yang buat dia gak syukur. Gak bersyukur kepada orang tua yang sudah melahirkan. Bersyukurlah kepada orang tua. Jadi ketika anak atau kita ya gak mau mensyukuri orang tua, gak bersyukur kepada orang tua, ini umum loh sekarang itu, gak bersyukur kepada orang tua. Senengane ngundat-ngundat tok. Jatuh lah aku jadi anak kae. Jatuh betul aku jadi anakmu. Goblok-goblok. Bisa kadang begitu. Digewetak, disuruh gewetak. Noh, kono anuan dhewe. Aku ora mbok tukok ning ngene. Aku enggak dibelikan begini. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini loh yang tidak mau bersyukur kepada orang tuanya, ya. Ini Allah tidak akan menerima syukurnya. Walaupun sampeyan iku salat sewengi 1000 rakaat, walaupun sampeyan itu ya jadi ketua fatayat, walaupun sampean itu menjadi ketua Ibnu cabang, walaupun sampean itu menjadi ketua anak cabang dan sebagainya, kalau sampean itu tidak mau bersyukur kepada orang tuanya, maka
Allah tidak akan menerima ibadah sampean. Allah enggak akan menerima kata-kata syukur sing pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Ya diterima oleh Allah. Allah kur meleng Mas. Ayo anu saya ngapusi ngono. Halah ngono wis. Apa? Pret ngono kan. Kur hanya gitunya. Enggak mau. Allah enggak mau menerima orang yang semacam ini. Jadi tetap saling keterkaitan. Kalau anis kurli ya berarti waliwa lidaika. Kalau mau bersyukur kepadaku ya kepada Allah, maka jika dia juga harus mensyukuri orang tuanya. Kalau dia mensyukuri orang tuanya, kata-kata syukur, apa syukur itu adalah? Syukur itu harus melakukan ya apa yang diperintahkan orang yang disyukuri tersebut. Kalau dia bersyukur kepada Allah, ya Allah memerintahkan sholat, dia harus sholat. Kalau dia bersyukur kepada Allah, dia memerintahkan orang tersebut untuk zakat, jadi dia harus zakat. Dia bersyukur kepada Allah, bersyukur tentang matanya, ya Allah memerintahkan agar mata ini melihat perkara yang baik, dia juga harus melihat perkara yang baik. Kalau dia bersyukur kepada Allah dan Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, kita berarti juga harus berbakti kepada. Dan begitu pun bersyukur kepada orang tua. Nek kita itu bersyukur kepada orang tua, kok orang tua menyuruh kita untuk sekolah, berangkat ke sekolah. Kok orang tua menyuruh kita untuk membantu di dapur, juga harus membantu di dapur. Kalau orang tua menyuruh kita membantu di sawah, berarti kita juga harus membantu di sawah. Atau bahkan orang tua itu terkadang nggak akan tega menyuruh anaknya yang aneh-aneh. Wis kongkon suruh belajar. Kalau orang tua lebih senang anaknya untuk belajar, jangan kita melawan orang tua. Itu namanya bersyukur kepada orang tua. Ini ayat konteks yang ketiga. Ketiga-tiganya ini adalah saling berkaitan. Jadi kita dari ayat ini berarti birrul walidain itu hukumnya wajib. Kalau tidak birrul walidain berarti kita berdosa. Jadi hukumnya wajib. Harus birrul walidain. Birrul walidain itu apa sih? Kata-kata kok senengane birrul walidain. Birrul walidain itu apa? Berusaha agar kita tidak menyakiti hati orang tua. Berusaha agar kita tidak menyakiti hati orang tua. Dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Dalam Al-Quran ya, memang dijelaskan. Konteksnya kalau dalam ayat yang lain itu kan wala akul lahuma uffi wala takul lahuma uff wala takul lahuma uff wala takul lahuma uffi wala tanharhuma wa kul lahuma kaulan karimah wala takul lahuma, janganlah kamu berkata kepada orang tua bapak dan ibu ya. Uf itu kata-kata bisa dimaknani moh, bisa dimaknani hus, bisa dimaknani gitu. Bermacam-macam. Itu intinya bentakan. Kata-kata ya, bentakan itu hukumnya tidak boleh, berarti dia haram. Kata-kata dari membentak ini intinya apa kalau di dalamnya? Ini adalah kalau kita membentak orang tua, berarti orang tua hatinya menjadi sakit. Nah, kalau yang di Al-Quran itu yang tidak diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan kan hanya membentak. Berarti ini aku mencuri uangnya orang tua kan boleh. Yang enggak boleh kan membentak saja. Berarti kalau aku memukul orang tua kan boleh. Berarti. Jadi ada orang tua kok di depanku, tendang saja, tak tendang itu. Di Al-Quran tidak ada yang ditendang kok. Enggak begitu. Ya.
Makanya kalau ada apa orang sebelah itu yang kami hadisen kadang. kami Quranan kadang. Kalau enggak Quran dan hadis enggak mau katanya. Kalau enggak Quran dan hadis enggak mau. Ya kuno makan tuh yang seperti itu. Kadang ya kalau ayat seperti ini, makanya kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus berpatokan kepada ulama, kepada mujtahid. Ini kita mengikuti daripada patokan mujtahid. Dari ayat ini, wala takul lahuma yang tidak diperbolehkan itu adalah membentak ya. Hus, kata itu aja enggak boleh karena itu adalah perkataan yang saru. Jangankan itu. Jangankan berkata hus ya. Itu intinya kita membuat saru pun lo enggak boleh kepada orang tua. Ya. Kalau diteruskan ayat ini ya. Wala takul lahuma ufi wala tanharhuma dan jangan membentak keduanya. Jangan berkata yang tidak sopan dan jangan membentak kepada orang tua. Itu tidak boleh, oleh Allah tidak boleh. Kalau orang itu terlalu kekuranan ya, maka lah iku lho sing gak boleh iku ngomong sing gak sopan. Sing gak oleh iku bentak. Berarti lek tak tendang kan ya oleh. Berarti lek tak tak jojoh berarti kan lek tak bunuh berarti kan ya boleh. Masalahnya apa? Yang enggak boleh loh kan. Yang enggak sopan sama yang membentak. Berarti kalau dia aku pukul berarti boleh. Kalau uangnya aku curi berarti boleh. Kalau umpamanya aku disuruh enggak mau, asalkan aku diam saja pokok ngalih, berarti boleh. Itu kalau menurut Al-Qur'an. Tapi tidak begitu. Al-Qur'an itu makanya diturunkan oleh Allah dengan sastra yang tinggi. Balik dengan sastra yang tinggi. Makanya orang Arab itu dulu kan ahli sastra. Makanya Nabi Muhammad itu diturunkan di Arab. Al-Quran ini juga diturunkan di sana. Di sana itu orangnya orang yang suka puisi, suka sastra. Makanya diturunkan lewat begini. Al-Quran itu sastranya tinggi. Oh ternyata kalau dibikin seperti ini, ini sastranya begini. Yang ahli sastra. Jadi, jangankan berkata tidak sopan. Jangankan membentak. Ya, itu aja tidak boleh. Loh, apalagi menendang. Apalagi memukul. Apalagi mencuri uang orang tua. Itu juga tidak boleh. Malah lebih haram. Itu namanya qiyas aulawi. Sastranya itu kalau gaya bahasa klimak gitu loh. Gaya bahasa klimak dan anti klimak. Jadi kalau dalam batik ya, dalam bahasa batik itu namanya qiyas aulawi. Jangankan untuk berkata yang tidak sopan. Jangankan untuk membentak orang tua ya. Apalagi menendang, apalagi memukul. Itu malah lebih menyakitkan orang tua. Berarti lebih tidak boleh. Jadi dari ayat ini ya, birrul walidain itu bisa ditarik kesimpulan bahwasanya birrul walidain itu adalah berusaha untuk tidak menyakiti hati orang tua. Tidak sopan itu natijahnya itu adalah menyakiti. Membentak itu natijahnya adalah menyakiti. Berarti segala sesuatu yang menyakiti orang tua itu tidak diperbolehkan. Enggak boleh berarti. Itu berarti tidak birrul walidain. Yang menyakiti orang tua ya apa saja. Yang dikirakan orang tua itu kok sakit, itu jangan dilakukan. Orang tua kok kamu anggap orang tua itu menjadi sakit, ya jangan dilakukan. Umpamanya orang tuanya sampean menyuruh jangan begadang malam-malam. Ya. Kalau setelah sekolah harus segera pulang. Kalau setelah kuliah harus segera pulang. Kalau umpamanya di sana kos, ya jangan keluyuran. Ya ini dituruti. Jangan
balelo. Lek nanti balelo, orang tuanya sampean itu akan sakit. Wong tua itu lek neng anak mikir banget. Duh, anakku kengko ning kono duwite ijik apa ora? Duh, anakku kae ning kono. Duh, kengko ning jalan kengko rame apa ndak? Kengko tabrakan apa ndak? Orang tua itu akan banyak punya pemikiran begitu. Karena apa? Kasih sayang orang tua itu panjang masa. Enggak ada namanya orang tua itu enggak sayang. Enek Pak, wong tua kayak matani anaknya, ya berarti dia bukan orang tua. Berarti dia bukan orang tua. Berarti dari ayat 3, poin kita yang ketiga ini kan ya, yang faman syakara wa lam yaskuru walidaik ya. Akhirnya walidha qala dan rono arai mengkunu pamang syakara wa lam yaskur walidai ya. Aniskur li wali walidai, kalau memang bersyukur kepada Allah ya berarti harus bersyukur kepada orang tua ya, kepada orang tua. Maka Nabi dawuh ridallahu firidal walidai wa suhtullahi bisuhtil walidai. Ridhonya Allah itu digantungkan juga terhadap ridhonya orang tua. Dan bendune Allah itu juga digantungkan kepada bendune orang tua. Kalau orang tua itu tidak ridho, walaupun orang itu sholatnya pateng, walaupun orang itu zakatnya bagus, dia dermawan, walaupun dia itu sholat jamaahnya full, ya, walaupun dia sudah berhaji, tapi ternyata dia orang tuanya kok tidak ridho, jangan berharap orang ini bisa masuk ke dalam surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan berharap ya orang ini bisa mencicipi nikmatnya surga. Enggak akan bisa. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis lain ada suatu cerita. Jadi biasanya nek kang santri itu ngomong nih hadis ulqamah. Ada suatu riwayat ya, suatu cerita bahwasanya anna ulqamatan kana kasirul ijtihadi fit ta'at. Ini salah satu Nabi Muhammad itu punya sahabat yang namanya Ulqamah. Ya, Ulqamah itu orangnya kasirul ijtihad fit ta'at minas shalah was saum was shadaqah. Ulqamah ini, salah satu sahabat Nabi ini, dia itu jamaah sholatnya bagus, zakatnya bagus, puasanya bagus. Akan tetapi Ulqamah ini ya, dia punya ibu yang sudah tua. Dan dia punya istri yang cantik, yang ketepatan ya antara ibunya Ulqamah dan istrinya Ulqamah ini tidak cocok. Ini tidak cocok. Ini bahaya loh. Ini sering terjadi sekarang. Jadi seorang suami ya, anak itu terpisah dari ibunya gara-gara anak ini lebih mengikuti perintah istrinya. Sekarang banyak ya, itu seorang anak ya tidak mau kepada orang tuanya gara-gara dia lebih cinta kepada pacarnya. Ini ternyata dulu wis enek, wis tibae. Zaman Nabi ki wis enek. Jenenge Ulqamah. Makanya ojo sampai saiki enek Ulqamah yang lain. Ceritanya gimana itu Ulqamah? Ini. Famarodo wastada maroduhu. Kemudian dari awal anna ulqamatan kana kasirul ijtihadi fit ta'at was salat. Ulqamah itu ya, Ulqamah itu orang yang ijtihad di dalam taatnya ya, di dalam nemen-nemeni di dalam taatnya
dalam sholat, terus puasa, sedekahnya itu sangat bagus sekali. Famarodo wastada maroduhu, kemudian dia terjadilah mendapat sakit yang sakitnya sangat sekali sehingga dia mau nazak. Fa'arsalat imro'atuhu ila Rasulillah, maka istrinya Ulqamah yang cantik kayak Kareena Kapoor tadi itu, ya, itu utusan kepada Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah, kayak sambat, inna zauji Ulqamah fin naz'i fa aradtu an u'allimaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ya, istrinya Ulqamah tawan kepada Rasulullah. Kemudian dia apa? Wadul-wadul. Jeung Nabi, bojo kula Ulqamah ini kalau suami kula Ulqamah niku sakniki nazak Nabi. Kula mengharap, ya, harapan kula, ya, harapan saya engkau mau untuk apa? Menalkin atau menuntun kepada suami saya. Kemudian karena istrinya Ulqamah itu sowan kepada Nabi Muhammad dan mengharap untuk agar Ulqamah ini dituntun, ya, karena nazak agar bisa membaca la ilaha illallah, ya. Akhirnya Nabi Muhammad mengutus kepada Umar. Farsala Umaron wa Bilalan wa Suhaiban. Nabi Muhammad mengutus apa? Sahabat Umar, sahabat Bilal dan sahabat Suhaib. Ketiga-tiganya ini diutus oleh Nabi Muhammad, ya. Wa qala umdu ilaihi falakinuha li syahadatin. Umar, Suhaib, Bilal, saiki tekanono kae Ulqamah, paranono Ulqamah, falakinuha li syahadatin, tuntunan maca syahadat, tuntunan maca syahadat. Rono sapa wonge, ya, barang siapa yang di akhir kalamnya, akhir hayatnya membaca syahadat, membaca la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka pasti dia akan masuk surga. Ya, dakhala itu nggawa fi'il madhi. Nek fi'il madhi iku maknane iku zaman sing wis terjadi. Krana iku wis terjadi, ya, krana nggawa fi'il madhi, maka itu maknanya pasti. Pasti masuk surga. Lek goyat hulu, itu berarti sik menawa, sik besok. Jadi cik akan. Tapi karena nggo fi'il madhi, ya olah. Makanya kalau mau jadi dai kudu ngalim dulu. Kudu apa? Mondok dulu. Kudu ngaji dulu. Mau jadi dai kok enggak ngaji. Apa yang mau disampaikan? Itu malah dolun mudilun gitu. Jadi harus tahu, kudu ngerti sorob, kudu ngerti tasrifah. Oh, apa? Jadi dai kok didengar orang banyak nggak ngerti tasrifan, ini malah bahaya. Jadi dakhalal jannah. Wajib barang siapa yang akhir hayatnya, akhir kalamnya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ini pun diharap oleh Ulqamah dan istri Ulqamah pun mengharap begitu. Agar suaminya yang sekarat ini, yang nazak ini bisa dituntun la ilaha illallah. Makanya apa? Menuntun syariat la ilaha illallah itu ada suatu bab tersendiri dalam masalah bab jenazah, ya. Ada suatu tata cara sendiri. Kalau ulama fikih, ya, dari mazhab Syafi'i itu ada tata caranya. Untuk agar jadi disunahkan kalau orang itu sakit sudah nazak, ya, itu disunahkan untuk kepalanya diletakkan di utara, terus setelah itu miringkan menghadap kiblat. Kalau dia tidak bisa, mungkin sulit, tempatnya tidak dimungkinkan, atau dia kepalanya diletakkan di timur, kemudian agak diberi bantal yang tinggi biar wajahnya itu menghadap kiblat, juga kakinya menghadap kiblat. Setelah itu baru dituntun la ilaha illallah, la ilaha illallah, pelan-pelan.
Jangan keras-keras ya, dituntun pelan-pelan. Jangan dikerumuni orang banyak, orang yang nazak itu. Orang yang nazak itu ya, dia butuh ketenangan. Usahakan disunahkan yang hadir di dekatnya orang yang disukai. Mantu-mantu sing dibenci kon ngalih. Anak sing dibenci sing dablek-dablek kon ngalih. Jadi usahakan ya orang yang dicintai orang itu. Itu disuruh disunahkan kemudian menuntunnya pelan-pelan. La ilaha illallah. Diam dulu. Setelah itu sebelum dia mengucap ya, itu dituntun pelan-pelan saja. Ojo ngoyok. Atau kalau kesulitan la ilaha illallah, memang konteks hadisnya ini syahadat. Yang Muhammadur Rasulullah tidak disunahkan. La ilaha illallah. Makanya hadis tetap pakai la ilaha illallah. Apakah harus la ilaha illallah? Karena konteksnya ini la ilaha illallah. Tidak. Ternyata oleh ulama ya. Di dalam kitab lain ya, kitab fikih, ternyata Allah itu bisa mencukupi daripada la ilaha illallah. Jadi boleh. Makanya kita itu terkadang melihat dituntun Allah. Jangan keras-keras. Kadang orang itu menuntun nguwoyo. Allah. Enggak sido mati enggak malah. Ya, malah sido ini malah ambekan tersengal enggak karu-karuan. Enggak sido husnul khotimah orang ini. Malah enggak karu-karuan. Makanya kalau menuntun itu pelan. Ya, pelan-pelan saja. Biar dia itu enak, nyaman, usahakan nanti dikasih minum ya, yang nazar. Nah, kembali pada cerita Ulqamah. Jadi Ulqamah didatangi oleh sahabat Bilal ya, oleh sahabat Umar dan sahabat Suhaib. Kemudian dia itu dituntun ya untuk ditalkin ya, dituntun la ilaha illallah karena dia nazak ya. Faja'u ilaihi fawajaduhu fi naz'i faja'alu yalqaunahu la ilaha illallah. Tapi apa yang terjadi? Walisanuhu la yang biha. Lesannya Ulqamah tidak bisa mengucap syahadat. Lesannya Ulqamah tertutup, terkunci, tidak bisa untuk mengucap lafaz Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ini loh, kenapa kok begini? Padahal ini loh sahabat. Padahal dia sahabat. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia juga haji. Tapi kenapa kok nggak bisa untuk melafadzkan la ilaha illallah? Kemudian fa'arsalu ila Rasulillah. Kemudian ketika sahabat ini lapor kepada Rasulullah. Apa? Ada utusan kepada Rasulullah. Ila Rasulillah bidzalika, bahwasanya wahai Rasul, Ulqamah ternyata tidak bisa untuk mengucapkan, melafadzkan syahadat. Faqala, kemudian Rasul bertanya, hal min abawaihi ahadun hayyun. Apakah Ulqamah masih punya orang tua atau salah satu dari orang tuanya yang masih hidup? Ila ya Rasulullah ummun kabiratus sini. Oh tasik wonten je Nabi. Ulqamah tasik gadah ibu sing wis tuwa nini banget. Kabiratus sini. Kemudian fa'arsala ilaiha Rasulullah. Kemudian Rasulullah ya datang kepadanya, memberi utusan kepadanya, yaqululaha in qadarti alal masiri ila Rasulillah wa illa fakri fil mangzil hatta ya'tiyaka. Ngene utusan kon nekani ibuke. Ibuke Ulqamah jenengan ya enten utusan kula digawe Kanjeng Rasul, lek jenengan saged ya, lek jenengan mampu dugi tenggene Rasulullah, jenengan dugi ngrika. Tapi nek jenengan boten saged, wis jenengan teng mriki mawon, teng griya mawon, kersane Kanjeng Rasulullah ingkang dugi ngriki. Utusannya begitu. Akhirnya farsala ilaiha Rasulullah yaqulu laha in qadarti al masili Rasulullah ya. Faja'a ilaiha Rasul.
ternyata karena dia sudah tua banget, nggak bisa datang kepada Rasulullah, justru ya Rasulullah yang datang. Faja'a ilaiha Rasul wa akhiruha wa akhbaroha bidzalika. Kemudian yang Rasul memberi kabar kepada ibunya Ulqamah bahwasanya Ulqamah sekarang naza. Mbah, sakniki Ulqamah niku naza sekarat, ndak bisa nglafadzne la ilaha illallah. Faqalat nafsi li nafsihi alfida anna akhaku bi'yanihi. Ya. Nafsi faqalat, kemudian apa? Ibunya Ulqamah menjawab, nafsi li nafsihi alfida anna akhaku bi'yanihi. Masya Allah, memang dia berdosa kepadaku. Ya, dia menyakitkan hati. Ya, dia minta tebusan. Alfida, ya, anna akhaku bi'yanihi. Fatawakaat wakomat ala aso. Kemudian ibu ini berdiri dan dia apa? Membawa tongkat. Wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasalimat faroda alaiha assalam. Kemudian jeung Rasulullah, ya. Wa atat Rasulullah, kemudian dia mendekat kepada Rasulullah dan memberi salam, dan Rasulullah juga menjawab salam. Wa qala laha ya ummu Ulqamah. Mbah, asdikini wa in kadzabtani jaa al wahyu minallah taala kaifa khala waladuka Ulqamah. Mbah, zaman cerita zaman ndak usah goroh padaku, ya, engkulo pada saya. Sampean ndak usah goroh. Nek sampean goroh, jaa al wahyu minallah. Krana aku sing dingi wahyu ning Gusti Allah. Coba sampean ceritakan sebenarnya bagaimanakah tingkahnya Ulqamah. Qalat, ya. Kemudian si ibu ini tadi menjawab, ya Rasulullah, kasih Rasulullah, kasih Rasyam, kasih Rasulullah. Ya Nabi, Ulqamah itu dia sholatnya bagus, dia puasanya bagus, zakatnya bagus, dia juga memperbanyak sholat dan zakat. Ya. Qala Rasulullah SAW, fama khalu kamahu. Kemudian apa yang kau rasa? Sampean sendiri itu bagaimana terhadap Ulqamah? Penilaian sampean terhadap Ulqamah? Qalat, dia menjawab lagi, ya Rasulullah, anna alaihi sakhitatun. Nabi, ya Rasul, aku iku atiku jek lara ning Ulqamah. Hatiku sakit sekali. Apa? Anna alaihi sakhitatun. Hatiku sakit sekali. Aku wong sing benci karo Ulqamah. Qala, kemudian ya Rasul berkata lagi, walima qalat ya Rasulullah, walima lan kenapa apa walima qalat ya Rasulullah, karena ibu itu menjawab ya Rasul, ya, karena yuksiru zaujatahu wa yaksini. Ditanya, walima, loh nyapa sampean kok pegel, kenapa sampean kok benci wong iku anak-anak sampean dhewe? Dijawab karo Faqalat ya Rasulullah, ya, ibu itu menjawab, ya Rasulullah, karena yuksiru zaujatahu wa yaksini. Dia lebih memilih istrinya dan durhaka kepadaku. Dia lebih memilih istrinya dan durhaka kepadaku. Wah, ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in sakhata ummu Ulqamah ajiba lisana Ulqamah ni syahadat. Kalau ibunya Ulqamah ini masih benci, Ulqamah sampai kapanpun gak akan bisa untuk membaca syahadat waktu nazak. Akhirnya ya Nabi cari akal. Ya, cari akal ini. Sumakola, ya Bilal, ingtolik wajma'li khatoban kasiron. Bilal, budalo, golek kayu sing akeh, ya. Carilah kayu bakar yang banyak, ya. Qolat, kemudian ibu itu tadi tanya,
Wa ma tasna'u bi ya Rasulullah? Wahai Rasul, apa yang akan kau lakukan dengan kayu bakar? Qala akhrikuhu binar. Aku katene ngobong Ulqamah mbek geni. Qolat, kemudian ibu bertanya lagi, ya Rasulullah, huwa waladi, Ulqamah iku anakku Gusti. Layak milu kolbi, aku enggak kuat hatiku, ya. Antu harikon nar baina yadaya. Kalau aku melihat anakku dibakar di depanku, aku enggak mungkin, aku enggak mampu. Makanya ya, sak pegel-pegel orang tua, ya, itu enggak akan tega terhadap anaknya. Sehingga muncul makalah kasih ibu, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan atau sepanjang masa. Ini aku gak tega ning ngarepku Nabi. Kala Kanjeng Rasul, ya Ummu Ulqamah fa'adzaballahi asyaddu wa abqa. Bu, siksane Gusti Allah itu ya, itu lebih panas, lebih banget daripada dibakar. Fa in syaraka mongko lamun to ayyakfirallahu, lek sampean itu pingin kok Ulqamah itu tidak disiksa, ya kamu harus ridho, fardi anhu. Fawalladzi, akhirnya dia menjawab, fawalladzi nafsi biyatihi fala yang tafi'u bi sholatihi wala bi siyamihi wala bi sadaqatihi madamat alaihi sakhitatun. Salatnya Ulqamah, zakatnya Ulqamah, puasanya Ulqamah tidak akan berfungsi kalau kamu masih benci kepada Ulqamah, kalau kamu tidak ridho kepada Ulqamah. Akhirnya karena oleh Nabi digitukan ya, fakolat, akhirnya ibu itu berkata, ya Rasulullah, fa inni asyhadullah ta'ala wa malaikatahu wa man hadarani minal muslimin. Wahai Rasulullah, aku bersaksi kepada Allah dan kepada malaikat Allah, wa man hadarani minal muslimin, dan orang-orang yang datang saat ini kepadaku, orang Islam semua. Anni qad raditu ala waladi Ulqamah. Aku ridho dengan anakku Ulqamah. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, intolik ilaihi Bilal. Bilal wis saiki budhalo ning Ulqamah. Pangdur. Hal yastati'u ayyakula la ilaha illallah. Lihatlah dia apakah mampu mengucap la ilaha illallah amlah apa tidak. Fa'ala Ummu Ulqamah takalamat bima laisa fi qalbiha ayaan mini. Ya, siapa tahu ibunya Ulqamah itu mengucap ridha itu hanya apa? Hanya bibirnya saja, dia malu kepadaku. Ya. Coba kono budalo, deloken Ulqamah. Iso ngomong apa ndak? Bang Tolik Bilal. Kemudian Bilal berangkat. Pasami'a Ulqamah yaqulu min dakhilidar la ilaha illallah. Kemudian sahabat Bilal ya berangkat ke rumahnya Ulqamah dan dia mendengarkan Ulqamah ya di dalam rumah, dan Ulqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tahu semua dari sini ya, dari hadis ini ya, dari cerita ini, cerita Ulqamah sahabat Nabi ini, bisa diambil kesimpulan untuk adik-adikku semua di PBNU, baik laki-laki atau perempuan ya, yang ibnu ya. Jangan sampai kita membuat hati orang tua itu sakit. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang membuat orang tua tidak ridho kepada kita. Karena ridhallahu firidhal walidaini. Jadi ridhonya orang tua ya, itu akan menjadi ridhonya Allah. Kalau Allah itu meridhoi kita, Masya Allah, jalan kita akan mudah. Sekolah kita akan mudah. Pekerjaan kita akan mudah, dan insya Allah kalau orang tua ridho kepada kita, perjalanan kita, cita-cita kita, semua yang apa kita inginkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari sekelumit yang kami sampaikan tentang Birrul Walidain ya. Masalah Birrul Walidain ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.